Orang-orang di sekitar langsung berseru kaget. Para wanita di sana semuanya melongo. Seharian berdiri di jalan saja belum tentu bisa menghasilkan $100. Tetapi wanita itu langsung diberi $1.000 oleh pria kaya ini. Mereka pun merasa sangat iri. Wanita berambut pirang itu sangat gembira. Dia mengeluarkan uang dari kerahnya dan menghitung dengan seksama. Setelah yakin jumlahnya benar, dia berseru senang. "Ya ampun, kau pasti Tuan Rubin Winata bukan?" Rubin nyaris terjatuh karena bau mulut wanita itu. Dengan menahan rasa ingin muntah, dia bertanya, "Uangnya sudah kau terima? Mana barangnya? Bukankah seseorang menyuruhmu memberikan sesuatu kepadaku?" Wanita itu tersenyum lebar dan berkata, "Aku sempat mengira pria itu hanya bermain-main. Ternyata benar-benar ada kejutan seindah ini." Setelah itu, dia maju selangkah dan tiba-tiba memeluk serta mencium mulut Rubin dengan paksa. Para pengawal kaget dan langsung mengacungkan senjata. Mereka mengira wanita itu menyerang Rubin. Rubin juga panik. Dia mendorong wanita itu sekuat tenaga sambil mengelap mulutnya dan mengumpat, "Sialan, kau sudah gila ya? Siapa yang menyuruhmu menciumku?" Saat dia melihat dengan lengan wanita itu penuh dengan bekas suntikan, wajahnya langsung pucat pasi. Dia meludah berkali-kali dan menepuk-nepuk bajunya sambil mengumpat, "Kau kena AIDS ya? Kalau iya, aku akan menembakmu sekarang juga." Wanita itu ketakutan karena dikepung oleh para pengawal bersenjata dan berkata dengan takut, "Dokter dari yayasan mengatakan kalau AIDS tidak menular lewat ciuman." Rubin langsung stres. Dia melompat-lompat sambil mengumpat, "Sial, jadi kau memang kena AIDS?" Para pengawal langsung siaga. Salah satunya menuding wanita itu dan berteriak, "Cepat jawab, kenapa kau melakukan ini? Apa maksudmu sebenarnya?" Wanita itu sangat ketakutan dan berkata, "Laki-laki itu mengatakan akan ada seorang pria bernama Rubin Winata yang memberiku $1.000. Kalau aku sudah menerima uang itu, aku harus memberinya ciuman paling mesra dan sebuah hadiah kecil yang dipersiapkan dengan matang." Rubin langsung sadar kalau dirinya telah dijebak oleh orang misterius itu. Dia sudah tidak peduli dengan apapun. Yang terpenting sekarang adalah mendapatkan petunjuk, lalu segera pulang dan meminta dokter menyiapkan obat pencegah infeksi HIV. Dia menatap tajam wanita itu dan dengan wajah kelam bertanya, "Brengsek, jadi apa hadiah kecilnya? Cepat keluarkan sekarang juga." Wanita itu yang sejak tadi sudah ketakutan karena dikelilingi oleh orang-orang bersenjata, buru-buru mengambil sebuah kotak kondom lusuh dari tas selempang usangnya sambil gemetar. Begitu Rubin melihat gambar kondom di kotak itu, wajahnya langsung menjadi gelap gulita. Dia mengira ini hanyalah sebuah lelucon keji, lalu mengumpat dengan dingin, "Ini barang yang disuruh sampah itu kau berikan kepadaku?" Wanita itu menjawab dengan gugup, Iya, dia juga menyuruhku menyampaikan satu pesan untukmu." Rubin langsung membentak, "Cepat katakan, kalau kau masih mengulur-ulur waktu, kubunuh kau sekarang juga." Wanita itu menggigil ketakutan dan cepat-cepat berkata, "Dia mengatakan, 'Maaf Tuan Rubin, karena waktu terlalu mepet. Dia tidak sempat mencari wadah yang lebih layak, jadi terpaksa memakai kotak ini. Meski bungkusnya jelek, tapi isinya sangat berharga.'" Awalnya Rubin hendak mengambil kotak kondom itu, tapi saat teringat wanita itu mungkin mengidap AIDS, dia langsung menarik tangannya kembali. Dia menunjuk wanita itu sambil berteriak, "Kau, buang kotaknya ke tanah." Wanita itu tidak berani membantah, lalu dengan patuh menjatuhkan kotak itu ke tanah. Rubin lalu mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, membungkus tangan kanannya dan dengan hati-hati memungut kotak itu. Namun, dia kembali terdiam. Dia tidak berani membuka kotaknya dengan tangan kirinya. Meskipun dia tahu dari pendidikan formal bahwa AIDS tidak menular lewat kontak seperti ini, tetap saja rasa takut itu sulit untuk dilawannya. Untungnya, salah satu bawahannya cepat tanggap dan langsung memberikan sarung tangan hitam. Rubin pun merasa lega. Dia mengulurkan tangan kirinya dan membiarkan anak buahnya memakaikan sarung tangan itu kepadanya. Setelah itu, barulah dia membuka kotak kondom itu.
Karena pencahayaan di sekitar cukup gelap, dia tidak langsung bisa melihat isi kotaknya. Dia menggoyangnya pelan-pelan. Terasa tidak berat, juga tidak keras, tapi dia tetap tidak bisa menebak apa isinya. Lalu dengan tangan kanan, dia membalikkan kotaknya sambil menahan bagian mulut kotak dengan tangan kiri dan perlahan menuangkan isinya. Begitu dua benda jatuh ke telapak tangannya, Rubin langsung melihatnya dengan saksama, dan seketika itu juga dia menjerit keras. Dia kaget bukan main, lalu secara refleks melempar dua benda itu seperti tersengat listrik. Ternyata dua telinga manusia yang masih berlumuran darah itulah yang jatuh ke tanah. Para wanita yang berdiri di sekitar yang sejak tadi penasaran dengan isi kotak itu langsung menjerit ketakutan saat melihat dua telinga berdarah itu. Para pengawal pun melongo. Mereka tidak pernah menyangka kalau isi kotak itu adalah telinga manusia. Rubin juga terpukul berat. Setelah agak tenang, dia buru-buru memeriksanya. Begitu dilihat lebih dekat, dia langsung mengenali sepasang telinga itu. Itu adalah telinga putranya, Harley. Dia merasa seakan dadanya dihantam palu besar. Rasa sakit itu begitu dalam hingga dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Lalu, sambil mengangkat dua telinga itu, dia menangis meraung-raung. "Harley, anakku sayang, ayah minta maaf. Ayah gagal melindungimu, Harley." Beberapa warga sekitar yang hobi merekam kejadian mulai mengangkat ponsel mereka dan merekam video. Para pengawal baru sadar dan segera mengepung Rubin sambil berteriak, "Jangan rekam, hapus videonya." Namun semuanya sudah terlambat. Banyak orang sudah merekamnya, dan melihat para pengawal begitu agresif, mereka pun buru-buru melarikan diri. Salah satu dari orang-orang yang merekam video itu ternyata adalah seorang ninja dari klan Fuji. Setelah merekam video tersebut, ninja itu langsung bergegas ke sebuah gang di belakang motel, masuk ke dalam mobil tua, menyalakan mesin, dan dengan cepat meninggalkan lokasi. Sementara itu, Rubin masih terduduk sambil menangis memeluk dua telinga anaknya. Para pengawal sudah berulang kali membujuk, tetapi dia tidak bergerak. Akhirnya, mereka terpaksa membantunya naik ke dalam mobil, dan konvoi pun segera kembali menuju kediaman keluarga Winata di Long Beach. Sepanjang perjalanan, Rubin tidak bisa mengendalikan rasa sedih dan amarahnya. Dia sangat cemas dan sedih memikirkan kondisi putranya. Namun di sisi lain, dia juga dipenuhi rasa benci terhadap para ninja Jepang itu. Dia benar-benar ingin menangkap dan mencabik-cabik para ninja tersebut. Sayangnya mereka belum berhasil menemukan identitas asli para pelaku. Daniel Winata, sang kepala keluarga, memiliki jaringan intel yang luas. Sebagian besar pengawal yang menemani Rubin sebenarnya adalah orang-orang kepercayaannya. Jadi, sebelum Rubin tiba di rumah, Daniel sudah mendapatkan laporan lengkapnya. Dia sangat menyayangi cucu tertuanya, Harley. Begitu mendengar bahwa kedua telinga cucunya telah dipotong, dia marah luar biasa dan menghancurkan hampir semua benda di ruang kerjanya. Nenek Harley yang juga mendengar kabar itu langsung datang tergopoh-gopoh dan melihat suaminya sedang mengamuk. Setelah berhasil menenangkan suaminya, dia bertanya apa yang terjadi, dan saat mendengar semuanya, dia pun langsung menangis sambil memukul Daniel dan berkata, "Kau harus membawa cucuku pulang hidup-hidup. Kalau tidak, aku akan mati di depanmu." Daniel yang sedang emosi juga tidak mau istrinya memperburuk suasana. Dia pun berkata dengan jengkel, "Baik, aku tahu. Harley adalah cucumu, juga cucuku. Aku pasti akan melakukan segalanya untuk membawanya kembali." Sang istri bertanya lagi, "Kau yakin bisa? Bagaimana kalau mereka kejam dan membunuh Harley?" Saat sampai di sini, dia sudah tidak sanggup melanjutkan. Daniel mengangkat tangannya dan berkata, "Tenanglah. Mereka pasti hanya ingin uang. Selama itu tujuannya, mereka tidak akan membunuh Harley." Sang istri pun menangis dan berseru, "Tidak peduli apapun hasilnya nanti, kau harus membalas dendam. Bunuh mereka semua."
Keributan di ruang kerja membuat seluruh keluarga Winata panik. Ibu Harley langsung pingsan saat tahu kenyataannya, dan para anggota keluarga lainnya juga ketakutan. Selama ini mereka hidup nyaman tanpa gangguan. Kini mendengar bahwa ada orang yang berani menculik anggota keluarga Winata dan bahkan memotong telinganya, semuanya menjadi marah sekaligus ketakutan. Suasana di kediaman keluarga Winata langsung kacau balau. Namun, sebelum Rubin sempat tiba di rumah, dunia maya sudah heboh dengan satu video viral. Judul video itu sangat mengejutkan. Putra sulung keluarga Winata, Rubin Winata, tertangkap basah berciuman dengan PSK di pinggir jalan Brooklyn. Di dalam video itu terlihat jelas bagaimana Rubin menyelipkan uang $1.000 ke dalam kerah wanita tunasusila itu, lalu dicium dengan sangat mesra oleh wanita tersebut. Video itu berhenti sampai di sana, tanpa penjelasan lebih lanjut. Itu adalah taktik umum media barat, teknik berita sebagian, yaitu hanya menayangkan bagian yang mereka ingin soroti, agar publik bisa disesatkan atau menyimpulkan secara sepihak. Trik ini memang menjijikkan, tetapi sangat efektif. Orang-orang yang menonton video itu tanpa tahu latar belakangnya langsung berasumsi bahwa Rubin memang sedang mencari hiburan murahan di jalanan. Di Amerika, mencari PSK bukanlah hal yang mengejutkan. Tapi, yang membuat publik terkejut adalah status Rubin sebagai orang kaya, tapi malah memilih wanita seperti itu. Ini benar-benar merusak citra dan akal sehat publik. Ibaratnya, seperti melihat orang terkaya di dunia makan sisa makanan di tempat sampah. Sungguh sulit dipercaya. Orang-orang di internet pun heboh membicarakannya karena sensasi dan kontrasnya yang luar biasa. Video itu dengan cepat menjadi viral di seluruh dunia maya. Sementara itu Rubin sendiri belum tahu bahwa saat mobilnya memasuki gerbang rumah keluarga Winata, dirinya sudah menjadi selebriti internet yang tengah naik daun. Hal-hal yang paling disukai oleh Andi Rewa adalah membunuh sekaligus menghancurkan mental lawan. Dia sangat memahami apa yang paling dipedulikan oleh orang kaya, sehingga selalu dapat menemukan titik kelemahan mereka. Bagi kebanyakan orang kaya, yang paling mereka pedulikan tidak lain adalah keuntungan dan reputasi. Karena itu, kalau ingin memperbesar dampak kejadian ini dan memberikan kerugian semaksimal mungkin pada keluarga Winata, maka membuka aib mereka ke publik adalah cara terbaik. Ketika Rubin kembali ke rumah dan melihat wajah murka semua anggota keluarga, barulah dia sadar kalau dirinya sudah viral di internet. Begitu dia melihat videonya tersebar luas, dia nyaris mati berdiri karena marah. Wanita tunasusila menjijikkan yang membuatnya mual sepanjang jalan itu, bahkan hampir membuatnya muntah di dalam mobil. Ditambah fakta bahwa dia membawa 2 telinga anaknya di tangan, membuat penderitaannya semakin tidak tertahankan. Dengan susah payah, ia pulang ke rumah, berniat segera meminum obat pencegah HIV. Namun, siapa sangka videonya berciuman dengan PSK justru lebih dulu tersebar luas. Dia pun langsung marah besar, hingga melompat-lompat dan berteriak di depan seluruh keluarga Winata. "Aku harus cari tahu siapa bajingan yang menyebarkan video itu. Kalau dia tidak kubuat mati, aku tidak akan tenang." Daniel berkata dengan dingin, "Video itu jelas sudah direkam sejak sebelum kau turun dari mobil. Ini jelas sudah direncanakan, kemungkinan besar oleh orang mereka sendiri." Rubin langsung panik. "Ayah, kalau mereka menginginkan uang, kenapa tidak langsung minta? Kenapa harus bermain seperti ini?" Sambil mengacungkan 2 telinga anaknya, dia berkata dengan marah, "Dan kenapa mereka begitu kejam terhadap Harley? Apakah mereka tidak takut kalau keluarga Winata akan melawan habis-habisan?" Daniel mengernyit dan berkata, "Mereka memotong telinga Harley. Itu bisa dimaklumi. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka tega melakukan apa saja untuk menggoyahkan mental kita." Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata serius, "Tapi membuatmu seperti bahan lelucon di seluruh dunia. Ini benar-benar di luar dugaan.
Bagaimanapun aku memikirkannya, aku tetap tidak bisa memahami apa untungnya bagi mereka. Coba kalian pikir, apa keuntungan yang mereka dapatkan dari memviralkan aib kita seperti ini? Semua anggota keluarga Winata menggeleng bingung. Tidak seorang pun yang bisa memahami kenapa pihak lawan begitu meremehkan mereka. Bahkan setelah menculik anggota keluarga Winata, masih sempat-sempatnya meludahi mereka, meludahi muka mereka di depan publik. Sementara itu, video Rubin terus naik daun di dunia maya. Bukan hanya di Amerika, bahkan seluruh dunia ikut memperbincangkannya. Bahkan di Indonesia yang berada di seberang bumi, video itu sudah menjadi trending di berbagai platform video pendek dan juga trending topik. Seluruh netizen di dunia suka melihat skandal orang kaya, dan keluarga Winata adalah salah satu keluarga paling berpengaruh di dunia, bahkan melebihi keluarga Lee di Korea maupun keluarga Akana di Jepang. Bayangkan, saat dulu seorang putri dari keluarga konglomerat Korea membuat keributan besar di bandara JFK New York hanya karena pramugari menyajikan kacang tidak di atas piring. Kejadian itu langsung menjadi berita internasional. Wanita itu akhirnya harus mundur dari perusahaan, meminta maaf secara terbuka, dan bahkan dipenjara 1 tahun. Level keluarga Winata jauh di atas itu. Jadi, skandal ini pun sangat menarik perhatian dunia. Komentar-komentar netizen di dunia maya pun mulai membanjiri. Rubin pasti mempunyai kelainan. Bagaimana bisa dia menyukai PSK seperti itu? Kakek moyang keluarga Winata mungkin sudah gelisah dalam kubur. Mereka tidak akan percaya keturunan mereka menjadi seperti ini. Mungkin dia memang punya fetis aneh, menyukai wanita penuh bekas suntikan yang mungkin kena HIV. Kalian lupa ya, keluarga Winata selama ini banyak investasi di bidang farmasi dan bioteknologi. Mungkin saja mereka sudah berhasil menciptakan obat HIV, dan Rubin sengaja kena lebih dulu untuk dijadikan uji coba. Berbagai macam bahaya komentar dan meme pun menyebar luas. Dunia benar-benar menjadikan ini bahan hiburan. Melihat reputasi keluarga Winata semakin terpuruk, Rubin pun panik dan dengan wajah memelas berkata pada ayahnya, "Ayah, tolong bantu aku. Kalau ini terus menyebar, bukan hanya reputasiku saja yang rusak, tapi seluruh keluarga Winata akan terkena dampaknya." Yang paling ditakutinya saat ini adalah reputasinya hancur total. Bayangkan, kalau setiap kali orang menyebut namanya, yang terlintas di benak mereka adalah video menjijikkan itu, maka hidupnya akan tamat. Bahkan, posisi calon kepala keluarga yang diincarnya pun pasti akan dicoret oleh ayahnya. Karena itu, dia hanya bisa memohon sang ayah agar mencari cara membalikkan keadaan. Daniel juga sangat khawatir, bukan hanya demi nama baik anaknya, tetapi juga demi masa depan keluarga Winata secara keseluruhan. Lagi pula, dia baru saja naik menjadi kepala keluarga, dan rumor tentang kudeta internal masih ramai diperbincangkan. Kalau reputasi keluarga Winata terus merosot, maka legitimasinya sebagai pemimpin juga akan semakin diragukan. Setelah berpikir sejenak, dia menggertakkan gigi dan berkata, "Di situasi seperti ini, kalau ingin membalikkan keadaan, kita hanya bisa memainkan kartu simpati, yaitu menjual kisah menyedihkan." Semua orang kaget. Menjual kisah menyedihkan. Mereka semua menatap Daniel dan sebagian sudah bisa menebak arah pikirannya. Daniel menjelaskan, "Kita harus menghapus semua kesan negatif dari diri Rubin. Tapi internet itu terlalu cepat. Video sudah tersebar kemana-mana. Dan kalau kita paksa menghapusnya, malah akan membuat publik semakin marah. Jadi satu-satunya cara adalah membangun citra buruk, citra yang baru untuk Rubin." Semua tampak bingung. Rubin sendiri bertanya, "Ayah, citra baru apa yang kau maksud?" Daniel menjawab mantap, "Citra seorang ayah yang luar biasa." Dia melanjutkan, "Mumpung sekarang semua perhatian tertuju padamu, kita berterus terang saja.
Jelaskan bahwa kau melakukan semua itu demi menyelamatkan anakmu, bukan karena kelainan atau hal mesum, tapi karena rasa cinta seorang ayah yang nekat menghadapi bahaya sendiri. Dengan begitu, bukan hanya bisa menghapus semua persepsi negatif, bahkan bisa membuatmu menjadi pahlawan di mata masyarakat. Adik Daniel yaitu Tio Winata tidak tahan bertanya, "Kakak, maksudmu kita umumkan ke publik bahwa Harley diculik?" Daniel menjawab tanpa ragu, "Benar. Hanya dengan mengungkap semua ini, kita bisa membalikkan keadaan." Dia melanjutkan, "Kita juga harus cepat mengambil tindakan. Segera hubungi media, biarkan mereka melakukan wawancara langsung ke rumah. Ubah situasi pasif kita menjadi proaktif." Rubin buru-buru berkata, "Ayah, tapi bagaimana kalau ini membuat para penculik marah? Kalau mereka marah, Harley bisa celaka." Daniel melambaikan tangannya, "Tidak akan. Kau pikir mereka akan mundur tanpa mendapatkan uang? Mereka sudah melakukan sejauh ini, tentu karena mengincar uang. Kalau mereka membunuh Harley, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa." Menurut pandangan Daniel, disalahpahami bukanlah masalah besar, asalkan bisa segera dan sepenuhnya meluruskan kesalahpahaman itu. Justru kadang bisa memberi dampak positif yang lebih besar. Oleh karena itu, Daniel merasa ini justru kesempatan bagus untuk menangani krisis dengan cerdas. Selama bisa menunggangi badai ini dan membentuk citra Rubin sebagai seorang ayah yang luar biasa, bukan hanya bisa membuatnya keluar dari tekanan, bahkan juga menambah simpati publik kepada keluarga Winata. Saat ini Tio berkata, "Kakak, kalau kita langsung mengundang wartawan ke rumah, akan kelihatan terlalu dibuat-buat. Meskipun para penculik tidak marah, masyarakat bisa saja menganggap kita sedang dengan sengaja menjual cerita sedih." Daniel balik bertanya, "Lalu menurutmu, bagaimana sebaiknya?" Tio cepat-cepat mengusulkan, "Menurutku, lebih baik kita meniru cara video sebelumnya viral, yakni lewat pihak ketiga. Kita bisa sebar informasi tentang Harley yang diculik dan Rubin yang nekat menyelamatkan anaknya melalui saluran tidak langsung. Lalu secara diam-diam, kita bantu mendorong penyebarannya. Nanti, media pasti akan datang dengan sendirinya. Saat itu, kita tinggal menyambut dan wawancara, mengungkap kebenarannya secara terbuka." Daniel mengangguk cepat. "Ide bagus. Dengan begitu, akan kelihatan lebih alami." Rubin juga langsung menimpali, "Ayah, saat itu di lokasi ada banyak orang. Beberapa bahkan merekam pakai ponsel. Mereka pasti punya video lengkapnya, termasuk ketika aku membuka kotak yang berisi 2 telinga Harley. Kalau kita bisa sebarkan video itu ke internet, semua ini akan masuk ke jalur yang kita inginkan." Daniel langsung berkata, "Perintahkan anak buah untuk mengumumkan hadiah $100.000 bagi siapapun yang mempunyai rekaman kejadian itu dan sebarkan videonya ke internet." Rubin menjawab, "Baik, akan segera aku atur." Setelah itu dia teringat sesuatu dan bertanya, "Ayah, aku sudah memerintahkan orang untuk mengendalikan wanita tadi. Apakah dia perlu kita interogasi?" Daniel menggeleng, "Lepaskan saja, tidak ada gunanya. Dia jelas hanya pion. Kalau disiksa sekalipun, tidak akan mengorek informasi apa-apa." Rubin mengangguk, "Baik ayah, akan aku perintahkan segera." Namun, saat Rubin hendak mencari para saksi yang merekam kejadian, tiba-tiba masuk pesan dari nomor asing ke ponselnya. Pesannya berbunyi, "Kalau ingin anakmu tetap hidup dalam 48 jam ke depan, siapkan $200 miliar dalam bentuk mata uang kripto. Kalau tidak, bersiaplah mengurus pemakamannya." Jantung Rubin langsung berdegup kencang. Dia spontan berkata, "Ayah, mereka meminta $200 miliar baru. Baru mereka mau melepaskan Harley." Daniel mengerutkan alis tajam dan menghardik, "Berapa? 200 miliar? Apa mereka sudah gila? Apa-apaan? Menculik meminta uang sebanyak itu." Rubin juga benar-benar terpukul. $200 miliar itu cukup untuk membeli 2 perusahaan raksasa. Tio di sampingnya juga tercengang dan mengumpat pelan, "Gila,
Kalau mereka hanya meminta 1 atau 2 miliar, masih bisa dimengerti. Tapi langsung meminta 200 miliar, benar-benar gila. Daniel menanggapi dengan dingin. Katakan pada mereka, kalau mereka melepaskan Harley, aku bersedia membayar 2 miliar dolar dalam mata uang kripto. Rubin pun segera mencoba menelpon balik nomor itu, tetapi seperti yang sudah diduga, nomor tersebut sudah tidak aktif. Daniel mengepal tangannya dan berseru, "Kurang ajar. Mereka bahkan tidak memberikan kita kesempatan untuk tawar-menawar. Mereka pikir mereka bisa mendapatkan 200 miliar hanya dengan menculik orang dari keluarga Winata." Rubin bertanya dengan cemas, "Ayah, jadi sekarang kita harus bagaimana? Mereka hanya memberi kita waktu 48 jam." Daniel memasang wajah serius. "Kita harus tetap tenang. Kalau mereka memberi waktu 48 jam, kita tidak perlu panik sekarang. Dalam waktu itu, kita harus lakukan 2 hal. Balikkan opini publik dan cari tahu siapa sebenarnya orang-orang Jepang yang terlibat ini. Kalau perlu, kirim tim ke Jepang dan tangkap semua kerabat mereka. Kalau mereka berani membunuh Harley, aku akan menghapus seluruh keluarga mereka dari muka bumi." Di saat yang sama, keluarga Winata segera mengaktifkan operasi humas krisis besar-besaran. Mereka mengerahkan banyak orang untuk mencari saksi mata di lokasi kejadian di Brooklyn dan menjanjikan hadiah 100.000 dolar tunai bagi siapapun yang merekam kejadian saat itu. Tidak hanya itu, untuk menghapus kekhawatiran masyarakat, mereka juga menjamin bahwa seluruh transaksi dilakukan secara tunai, tanpa merekam identitas pemberi informasi, dan tidak bisa dipungkiri, strategi ini sangat berhasil. Tidak lama kemudian, kabar itu menyebar luas di Brooklyn, dan mereka yang merekam kejadian langsung berdatangan untuk menjual video. Hanya dalam waktu 20 menit, keluarga Winata sudah mengumpulkan 8 video berbeda dari berbagai sudut pandang. Beberapa video merekam saat Rubin berciuman dengan wanita tunasusila, dan sisanya saat dia menemukan telinga anaknya di dalam kotak. Tentu saja, yang keluarga Winata butuhkan adalah video jenis kedua, karena mereka akan menggunakannya untuk menunjukkan penderitaan mereka di hadapan publik dan media. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, dari 8 orang yang menjual video, 4 di antaranya adalah anggota pasukan Galesong. Erwin sudah memprediksi kalau keluarga Winata pasti akan berusaha membalikkan reputasi dengan menjual kisah menyedihkan. Karena itu, semua ini sudah dirancang lebih awal. 4 orang itu sudah menyamar di sekitar lokasi kejadian, berpura-pura sebagai warga biasa, untuk memfilmkan momen-momen krusial sekaligus menjadi penjual senjata bagi keluarga Winata. Senjata yang sebenarnya dikendalikan oleh Andi Rewa. Bahkan video awal yang viral tentang ciuman Rubin dengan PSK juga dibuat oleh orang-orang dari pasukan Galesong. Daniel tidak akan pernah membayangkan bahwa penyerang dan penyelamat mereka berasal dari kubu yang sama. Semuanya adalah orang-orang Andi Rewa. Keluarga Winata yang besar dan berpengaruh kini bagaikan tikus dalam labirin. Setiap langkah tampaknya diambil secara bebas, padahal semuanya sudah diatur dengan teliti oleh Andi. Sementara itu, di tempat lain, dalam kediaman keluarga Winata, Ariel yang sedang bersembunyi di rumah tersebut juga melihat video viral Rubin berciuman dengan wanita jalanan. Dia sangat heran dan tidak habis pikir, bukankah Harley hilang? Kenapa ayahnya malah jalan-jalan ke Brooklyn dan berciuman dengan wanita murahan? Kenapa ayahnya tidak fokus mencari anaknya? Baru saja berkata demikian, perutnya berbunyi kencang. Sudah lewat tengah malam dan dia belum makan apapun sejak sore tadi. Biasanya makanannya diantar oleh pembantu pribadi Harley. Karena dia dikenal sebagai teman dekat Harley, si pembantu selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Bahkan 2 hari lalu sempat melayani Ariel secara pribadi. Namun sejak keluarga Winata dilanda krisis, semua orang tampaknya terlalu sibuk
dan pembantu itu tidak muncul lagi. Ariel pun tidak tahu apakah pembantu itu lupa atau memang sedang sangat sibuk. Tiba-tiba ada langkah kaki mendekat dan terdengar suara ketukan pelan di pintu. "Tuan Ariel, apakah kau sudah tidur?" Ariel langsung bangun. Dia membuka pintu dan melihat wanita itu datang hanya membawa kantong plastik kecil tanpa makanan biasa yang besar. Dia segera menarik wanita itu masuk dan bertanya, "Bagaimana keadaan di luar? Apakah ada kabar tentang Tuan Harley?" Pembantu itu menjawab gugup, "Tuan Harley belum ditemukan. Tadi malam Tuan Rubin pergi ke Brooklyn dan membawa pulang 2 telinga manusia. Katanya itu milik Tuan Harley." Mata Ariel langsung membelalak. Dia gemetar dan berteriak, "Apa katamu?" Ariel benar-benar tidak menyangka di dunia ini masih ada orang yang berani memotong telinga Harley. Hal seperti memotong telinga dalam dunia keluarga-keluarga besar bisa jadi tidak pernah terjadi seumur hidup, sebab cara seperti itu terlalu kasar dan keji. Bagi keluarga manapun, kalau anggota keluarganya diperlakukan seperti itu, pasti mereka akan melawan habis-habisan tanpa peduli apapun. Dia pun tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hati, "Kalau ini benar-benar dilakukan oleh para ninja itu, rasanya mereka tidak akan seberani itu. Meskipun Jepang dan Amerika berjauhan, tapi kekuatan keluarga Winata sangat besar. Bahkan kalau seluruh ninja Fuji bertaruh nyawa sekalipun, masih belum sebanding dengan 1 jari keluarga Winata." Semakin dia pikirkan, semakin dia merasa ini tidak masuk akal. Jangan-jangan pelakunya bukan para ninja itu. Tapi kalau bukan mereka, siapa lagi yang begitu berani tidak peduli pada keluarga Winata? Tiba-tiba mata Ariel melebar dan dia bergumam di dalam hati, "Jangan-jangan ini perbuatan orang yang membunuh adikku, Franz."